Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan merangkum kisah dan karomah Sayyid Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki merupakan ulama Timur Tengah yang cukup tenar di Nusantara. Bukan hanya karena kealimannya, namun juga karena menjadi guru bagi banyak ulama di Nusantara. Muhammad Alawi Al-Maliki merupakan seorang sayyid, keturunan mulia yang nasabnya tersambung secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW melalui cucunya Imam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia merupakan pewaris keluarga Al-Maliki Al-Hasani di Mekah yang masyhur. Ulama yang lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 1944 Hijriah ini dikenal sebagai seorang sosok guru yang rendah hati di kalangan muridnya. Konon dia enggan mempertentangkan pendapat ulama satu dengan ulama lain, meski memiliki keilmuan yang cukup tinggi di bidang akidah, tafsir, hadis, sirah nabawiyah, hingga usul fikih. Dalam kehidupannya, beliau selalu sabar dengan semua pihak yang berlawanan dengannya. Setiap pendapat ulama yang bertentangan dengannya diterima dengan sabar dan mengambil hikmah dari hal tersebut, serta berusaha menjernihkan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan tidak berkesudahan. Dalam mengajarkan Islam, baik di Masjidil Haram atau di kediaman pribadinya, Sayyid Muhammad tidak membatasi pengajaran kepada batasan ilmu tertentu. Akan tetapi, semua pelajaran yang diberikan bisa diterima semua masyarakat, baik masyarakat awam ataupun terpelajar. Semua bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Sayyid Muhammad. Pengajiannya tersebut biasa digelar selepas sholat maghrib sampai isya setiap harinya. Sayyid Muhammad Al-Maliki juga kabarnya pernah membuat rumah yang besar dan dapat menampung ratusan murid per hari. Kediamannya tersebut terletak di Hayy Al-Rasifah, pinggiran kota Mina, Arab Saudi. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan hari raya, dia selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka, tanpa memilih golongan ataupun derajat. Semua mendapat penghargaan yang sama dan dapat mencicipi ilmu bersama-sama. Dari referensi yang ada, di kediaman Sayyid Muhammad Al-Maliki itulah para ulama-ulama hebat lahir dan membawa panji Rasulullah ke berbagai pelosok dunia. Ribuan muridnya bukan hanya menjadi kiai atau ulama, melainkan juga masuk ke dalam pemerintahan. Selain itu, murid Sayyid Muhammad Al-Maliki yang jumlahnya begitu banyak berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Murid-muridnya belajar, makan dan minum, namun tidak dipungut biaya sepeser pun. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki membesarkan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah ilmunya dianggap cukup selama belajar, para murid dipulangkan ke negara masing-masing untuk mensyiarkan Islam. Adapun ulama yang telah mendapat gemblengan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mereka pintar dan terpelajar. Di samping menguasai bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup dalam untuk dijadikan marja dan referensi di negara-negara mereka. Misi Sayyid Muhammad Al-Maliki yaitu ingin mengangkat derajat dan martabat kaum muslimin, serta mendidik manusia yang berperilaku baik dalam muamalatnya kepada Allah dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan, pikiran, dan perasaannya. Di antara ulama Indonesia yang dididik oleh Sayyid Maliki yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Ubaidillah Faqih, Kiai Haji Ali Imron, Kiai Haji Thohir Al-Kaf, Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Habib Naqib Madura, Kiai Haji Ali Karor, Kiai Haji Muhaimin, Habib Muhammad Al-Haddad, Kiai Haji Ihya Ulumuddin, dan masih banyak lagi. Para ulama ini terhimpun dalam organisasi bernama Hay'ah As-Soffah yang menghimpun para murid Sayyid Al-Maliki. Ada kisah hikmah tentang karomahnya. Suatu ketika, Sayyid Muhammad Al-Maliki sedang berada di Madinah. Salah satu muridnya mendapat tugas melayani kebutuhan Sayyid Muhammad Al-Maliki, antara lain sarapan pagi.
yang biasanya berupa telur goreng mata sapi, roti, keju, susu segar, dan lain-lain. Di antara kamar pribadi Sayyid Muhammad Al-Maliki yang sekaligus berfungsi sebagai kantor dan dengan dapur pribadi beliau hanya dibatasi oleh lorong kecil. Artinya setiap orang yang berada di dapur lantas akan masuk ke kamar Sayyid Muhammad Al-Maliki pasti melewati lorong kecil itu. Tatkala di tangan murid itu sudah tersedia talam berisi peralatan dan menu sarapan pagi dan sudah berada di lorong kecil, tiba-tiba teman seniornya mencegah langkahnya agar tidak masuk ke kamar Sayyid Muhammad Al-Maliki. Namun, dia diminta untuk ikut mendengarkan secara seksama. Dengan penuh penasaran, murid tadi ikut memperhatikan ajakan teman seniornya tersebut. Ternyata terdengar suara tangis lirih Sayyid Muhammad Al-Maliki, namun cukup jelas dari dalam kamar itu. Karena itulah mereka berdua tidak berani masuk kamar sebelum dipanggil oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Selang 10 menit berikutnya, tiba-tiba Sayyid Muhammad Al-Maliki memanggil dengan suara yang agak parau. "Aulad fin futur." Anak-anak, mana sarapannya? Kemudian masuklah mereka berdua dengan membawa barang yang menjadi tugasnya masing-masing. Setelah mereka berdua duduk di depan Sayyid Muhammad Al-Maliki untuk menata menu sarapan dan keperluan lainnya, maka Sayyid Muhammad Al-Maliki bertanya, "Tahukah kalian apa yang baru saja aku alami?" Murid senior itu pun menjawab, "Tidak tahu, wahai Abuya." Sayyid Muhammad Al-Maliki berkata, "Wahai anak-anakku, baru saja aku ditemui oleh Rasulullah secara langsung." Dan daripada karomah Sayyid Muhammad Al-Maliki, banyak murid dan pecintanya yang bermimpi Rasulullah ternyata melihat sosok Rasulullah nyaris sama dengan sosok Sayyid Muhammad Al-Maliki. Inilah bukti nyata adanya istina khassah, perhatian khusus dari Rasulullah Muhammad SAW. Karomah yang kedua, wafatnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang karismatik itu meninggal dunia di usia 60 tahun pada 10 Mei 2004. Kabarnya, dia meninggal saat azan subuh baru saja berkumandang di saat matahari masih menggantung di ufuk timur. Kabar duka tersebut bertepatan 15 Ramadan 1425 Hijriah. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki menghembuskan nafas terakhir. Menurut informasi yang beredar, guru para ulama itu meninggal dunia saat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Mekah. Saat kabar duka tersebut tersiar, kaum muslimin setempat berbondong-bondong mendatangi kediamannya di pinggir kota Mina. Jumlah warga yang menghadiri prosesi pemakamannya diperkirakan tidak kurang dari 1 juta orang, mulai dari pejabat, ulama internasional, hingga murid-muridnya yang berasal dari berbagai negara. Di wilayah kota Mekah, bau harum begitu menyengat. 3 hari lamanya, pintu rumah almarhum terbuka. Hal itu agar tersedia waktu bagi ribuan orang yang hendak menyaksikan untuk terakhir kalinya wajah sang guru tercinta. Ketika jenazah sang Sayyid hendak disolatkan di Masjidil Haram, ribuan warga Mekah bergantian mengusung jenazahnya. Mereka melakukannya dengan menangis sedih. Sementara itu, toko-toko yang dilewati iring-iringan jenazah mematikan lampu sebagai tanda duka. Sampai di Masjidil Haram, lautan manusia mengikuti sholat jenazah. Setelah disolatkan, jasadnya digembungkan di pemakaman Al-Ma'la. Letak kuburan Syekh Muhammad berada di samping makam Khadijah, istri Rasulullah.